Disclaimer: seluruh cerita, karakter, nama, tempat, organisasi, dan kejadian dalam video ini adalah karya fiksi dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Apabila terdapat kemiripan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan kejadian nyata, hal tersebut murni tidak disengaja dan hanya merupakan kebetulan. Video ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, menghina, memfitnah, atau merugikan individu, kelompok, instansi, maupun pihak manapun. Harap nikmati video ini sebagai karya fiksi. Terima kasih atas dukungan dan selamat menonton. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-94. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika Baekjun, Yunjong, dan Jogul tengah membagi makanan pada para pengemis, tiba-tiba sekelompok orang menegur mereka menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Baekjun melihat sekelompok orang itu dan menilai mereka. Dari jubah bela diri berwarna putih menutupi seluruh tubuh mereka, juga ada kulit binatang. Ia yakin mereka adalah orang-orang dari Bispalis. Baekjun terlihat begitu khawatir karena jumlah orang itu sebanyak 5 orang. Dia berpikir bahwa mereka harus menghindari konfrontasi langsung dengan mereka sebisa mungkin demi rumput ungu. Salah seorang dari kelompok itu yang telah mendekat menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Dan yang lebih penting, siapa mereka? Baekjun segera menangkupkan tinjunya dan memperkenalkan diri sebagai pedagang Peace Merchant dari Sichuan. Mereka telah menerima izin resmi untuk berkunjung dan berdagang di sana. Kini mereka tengah membagikan makanan pada anak-anak yang kelaparan. Seorang itu tentu masih menaruh curiga menanyakan apakah Baekjun baru saja mengatakan membagi makanan. Dan yang lebih penting, ia belum pernah melihat orang seperti Baekjun di Peace Merchant. Dengan sedikit khawatir, Baekjun menjelaskan bahwa mereka adalah rekrutan baru. Orang itu terus mencurigai Baekjun dan yang lainnya mengatakan, apakah rekrutan baru Peace Merchant terpisah dari kelompok utama dan datang untuk kegiatan amal? Apakah orang-orang dari dataran tengah begitu lancang memandang rendah orang Yunan sebagai pengemis? Baekjun terkejut dengan pertanyaan itu. Sepertinya dia telah menyadari bahwa mereka telah mengacaukan rencana mereka sendiri. Orang itu menunjuk dan berteriak memaki. Beraninya mereka melakukan hal seperti itu di Yunan. Jika mereka datang ke Yunan dengan maksud berdagang, maka lakukan dengan benar dan pergi. Ini bukan tentang memberi dengan satu tangan dan mengambil dengan tangan lainnya. Yunan hancur karena orang-orang seperti mereka, orang-orang dari dataran tengah. Dan sekarang mereka membagikan makanan untuk mengejek rakyat Yunan. Baekjun masih tertunduk bingung. Dia bergumam, tidak menyangka mereka akan dimusuhi sampai sejauh ini. Kemudian dia memikirkan kembali anak-anak yang kelaparan dan pengemis lainnya. Apakah ini adalah alasannya? Alasan mengapa hanya ada sedikit orang dewasa di antara mereka yang kelaparan. Baekjun mengencangkan salam kepalan tangan dan memohon permintaan maaf. Dia menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menimbulkan masalah, dan dia memohon izin untuk pergi. Orang itu bergerak untuk menarik pedangnya dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Setelah ia lihat dari dekat, mereka adalah. Namun sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, seseorang lainnya menyela mencoba menghentikan tindakannya. Seorang dengan rambut panjang meminta untuk rekannya itu tenang. Karena siapapun mereka hanya mencoba memberi kepada yang membutuhkan. Jangan membuat mereka berpikir bahwa Yunan hanya berisi orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Orang sebelumnya tidak lagi bertindak. Dia berbalik menuruti kata-kata dari seniornya. Baekjun sedikit merasa lega karena ketegangan sedikit mengendur. Namun pemikiran itu salah, karena orang sebelumnya tiba-tiba menarik pedangnya menyerang Baekjun tanpa aba-aba. Baekjun yang merupakan seorang seniman bela diri memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Secara spontan, dia menarik pedang dari sarungnya guna menahan serangan dari pria itu. Baekjun juga terlihat terkejut dengan tindakannya dan juga tindakan orang itu. Ia berpikir masalah akan segera berakhir, namun dia salah. Orang itu memandang Baekjun dengan marah mengatakan bahwa itu seperti yang dia duga. Mereka adalah seniman bela diri, tapi mereka malah bermain-main di Yunan sebagai pedagang, padahal mereka adalah seniman bela diri yang mampu menahan serangannya. Sungguh menjijikan. Baekjun semakin khawatir karena identitas mereka sebagai seniman bela diri terbongkar.
Seorang itu kemudian memerintahkan kelompoknya untuk menangkap Baekjun dan rekan-rekannya karena mereka mencurigakan. Pada akhirnya, mereka bergerak menerjang ke arah Baekjun dan Yunjong dan juga Jaegul. Mereka digabung. Gerakan mereka lincah dan cepat walaupun mereka memiliki perawakan yang lebih besar. Sepertinya itu tidak menghalangi mereka dalam bergerak. Hanya dalam sekejap mata mereka telah mengelilingi Baekjun dan yang lainnya. Baekjun dan yang lainnya tidak bisa bergerak lagi. Jalan pelarian mereka dihadang dan bahkan sepertinya tidak ada ruang untuk diskusi. Jaegul yang sepertinya terlihat panik berteriak memanggil Baekjun dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Baekjun juga yang mendapatkan pertanyaan itu cukup bingung. Dia berpikir apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka akan melarikan diri atau melawan. Pilihan yang keduanya memiliki resiko besar, jadi dia harus berpikir dengan baik. Saat itu, Yunjong yang telah merasa bersalah memanggil Baekjun dan meminta maaf. Dia merasa itu semua terjadi karena salahnya yang egois dan keras kepala. Tapi sebagai senior dan penanggung jawab, Baekjun tidak bisa menyalahkan Yunjong begitu saja. Dia juga sebelumnya memberikan izin untuk melakukan itu. Dia meminta untuk Yunjong tidak perlu meminta maaf. Yunjong menatap Baekjun dari belakang dengan diam. Baekjun melanjutkan bahwa dialah yang membuat keputusan, jadi dirinya yang akan bertanggung jawab, tidak perlu merasa bersalah. Tapi Yunjong sepertinya masih tidak bisa memaafkan dirinya sendiri yang telah menyebabkan keributan ini. Baekjun seketika memasang kuda-kuda dan memerintahkan mereka untuk melawan. Tentu perintah itu diikuti oleh Yunjong dan juga Jaegul. Tapi ketika Yunjong akan menarik pedang dari pinggangnya, dia tidak mendapati apapun di sana. Pedangnya hilang. Sesaat kemudian dia baru menyadari bahwa dia telah menjual pedangnya. Jaegul tentu khawatir meminta untuk Yunjong mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan. Yunjong tidak mengatakan apapun, tapi dia terlihat begitu sangat khawatir. Itu adalah kebodohannya sendiri yang telah menjual pedangnya. Dengan terbata-bata Yunjong memasang kuda-kuda mengatakan bahwa ia akan bertarung dengan tangan kosong. Walaupun dia mengatakan hal itu masih tidak menyembunyikan kekhawatirannya atau bisa dikatakan ketakutannya. Jaegul yang menyadari kekhawatiran Yunjong memaksa untuk Yunjong mencari kayu atau apapun untuk digunakan sebagai pedang. Jaegul juga tidak bisa melepas kewaspadaannya begitu saja, karena saat ini salah satu orang dari kelompok itu juga mengepungnya. Jaegul menyadari jarak mereka semakin sempit. Dia sadar bahwa setiap kali mereka lengah, orang-orang itu mempersempit jarak untuk mengepung mereka. Baekjun dan Yunjong juga sadar bahwa orang-orang itu telah mendapatkan momentum. Apalagi Yunjong tidak bisa bertarung dengan baik tanpa pedangnya. Itu sungguh kerugian yang sangat besar. Baekjun terus berpikir untuk mencari jalan. Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah keluar dari kota itu dan memikirkan apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Baekjun dengan cepat menilai dan mendapati rute pelarian mereka. Tapi hal itu telah disadari pemimpin kelompok tersebut. Pemimpin itu menarik pedangnya mengatakan, apakah Baekjun pikir akan bisa menyelinap dan melarikan diri? Jika memang berpikir seperti itu, lebih baik simpan dalam mimpi saja. Itu tidak akan pernah terjadi. Pemimpin itu melanjutkan bahwa yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Beast Palace. Ia akan tunjukkan apa sebenarnya Beast Palace pada mereka, karena telah berbuat macam-macam di Yunan. Pemimpin itu tanpa menunda memerintahkan bawahannya menyerang. Dalam sekejap mata, mereka semua melompat menyerang. Baekjun dan yang lainnya juga telah siap dengan hal itu. Saat sebelum bentrokan terjadi, Baekjun meminta untuk kedua juniornya itu melihat arah di mana saat ia melihat. Yunjong menoleh untuk mengetahuinya. Baekjun meneruskan bahwa mereka akan menerobos lewat depan dan Yunjong harus tetap berada di belakangnya. Mereka mulai bergerak sesuai harapan dan arahan Baekjun. Tapi sepertinya itu tidak akan mudah karena orang-orang dari Beast Palace telah mendekat. Dan dari kejauhan, seseorang dengan pakaian hitam melompat ke arah mereka tanpa peringatan. Yang tanpa penundaan sedikit pun, seorang itu menghantam orang-orang dari Beast Palace, yang membuat mereka terlempar. Baekjun dan Yunjong yang melihat adanya seseorang yang menolong mereka terkejut. Mereka tentu mengenal sangat baik orang itu yang tidak lain adalah Chun Myung. Chun Myung mendarat di dekat mereka sembari mengomel. Siapa yang sebelumnya mengatakan bahwa seseorang mungkin akan membuat masalah? Apakah dirinya atau Baekjun?
Chun Myung dengan perasaan puas dan juga jengkel plus lega mencibir para sayungnya. Tawanya lebar bahkan mulutnya hampir menutupi sebagian dari wajahnya. Chun Myung terus mencibir dan mengatakan, bagaimana bisa mereka menyebabkan bencana sebesar itu, padahal belum setengah hari saat mereka tiba di Kunming. Ia bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Apakah takdirnya di dunia ini memang untuk membereskan masalah para sayungnya? Cobaan apa yang dewa berikan padanya saat ini? Mendengar omelan Chun Myung, Baek Chun hanya diam. Dia merasakan telinganya hampir pecah mendengar ocehan-ocehan itu. Baek Chun menutup mata, menghela napas, dalam-dalam bergumam bahwa sepertinya ditangkap jauh lebih baik daripada harus mendengar ocehan dari iblis itu. Tidak hanya Baek Chun, Yunjong juga sepertinya mendapatkan makian yang lebih parah, di mana Chun Myung mengatakan apa yang Yunjong pikirkan di tengah kekacauan ini. Di mana tepatnya Yunjong menjual pedang itu. Yunjong dengan khawatir memalingkan wajahnya agar tidak melihat atau dilihat Chun Myung. Sadar bahwa tatapannya dihindari, membuat Chun Myung memaki. Mengapa Yunjong memalingkan wajahnya? Apakah wajahnya semengerikan itu? Yang menjawab pertanyaan Chun Myung adalah Jogul. Jogul mengatakan bahwa pedang Yunjong dijual di pedagang gandum. Chun Myung terkejut mencoba untuk Jogul mengulanginya. Jogul mengulanginya dengan seolah tidak merasa bersalah bahwa itu dijual di pedagang gandum. Mendengar itu sejenak, suasana menjadi sepi. Chun Myung benar-benar tidak menyangka Yunjong akan menjual pedangnya begitu saja. Yunjong yang mendapatkan ocehan lebih daripada Baek Chun semakin khawatir. Chun Myung menjadi semakin murka. Dia tertawa terbahak-bahak meneruskan. Kejadian di sekitar memang luar biasa. Dia menambahkan dengan teriakan. Sekte mereka berjalan sangat lancar, sangat mulus dan Yunjong menjual pedangnya. Apakah Yunjong sudah gila? Apakah ia harus menjual Yunjong juga pada pedagang gandum? Omelan Chun Myung bagaikan angin ribut yang membuat mereka berantakan. Tiba-tiba teriakan Chun Myung dihentikan oleh pemimpin dari kelompok Beast Palace memanggil Chun Myung dengan sebutan cebol. Dia menanyakan, apakah Chun Myung tidak melihat situasinya? Mendengar pemimpin kelompok itu memanggilnya dengan sebutan cebol, membuat Chun Myung yang marah tambah murka. Wajahnya menjadi semakin jelek ketika menanyakan balik, apakah orang itu baru saja memanggilnya cebol? Bukankah itu tidak sopan? Sembari ngereok, Chun Myung memaki apakah itu adalah kata-kata yang bisa diucapkan pada orang yang baru saja ditemui. Melihat tingkah Chun Myung membuat orang itu heran. Apa yang orang gila itu lakukan? Chun Myung tiba-tiba menoleh ke belakang di mana Baek Chun berada. Baek Chun terkejut mendapatkan lirikan itu dari Chun Myung. Ia penasaran apa yang akan Chun Myung lakukan. Chun Myung kemudian menghela napasnya dalam-dalam dan memasang senyuman lebar dan cibiran. Dia mengatakan untuk Baek Chun tidak perlu khawatir. Tidak seperti orang tertentu, ia tidak akan menyebabkan masalah apapun. Sepertinya Chun Myung adalah orang yang akan terus mengungkit sesuatu atau masalah tanpa henti. Mendengar cibiran itu membuat Baek Chun muak. Dia ingin marah namun tidak mampu dan hanya melampiaskan dengan suara-suara aneh dari mulutnya. Chun Myung melanjutkan, ia sama sekali tidak membuat masalah di perjalanan. Ia hanya menyelidiki semua dengan sesama. Tapi ternyata tidak ada yang bisa dilakukan mengenai rumput ungu di Kunming. Baek Chun tidak mengerti dan meminta untuk Chun Myung menjelaskannya. Chun Myung kemudian menunjuk ke arah orang-orang dari Beast Palace. Jika ingin mendapatkan rumput ungu, satu-satunya pilihan sejak awal adalah berbicara dengan orang-orang dari Beast Palace. Baek Chun mengerti, namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang harus mereka lakukan? Chun Myung menimpali bahwa bukankah sudah jelas? Mereka hanya harus mengajar orang-orang itu, lalu pergi ke Beast Palace dan meminta audiensi. Bukankah itu adalah cara yang paling cepat? Jogul sepertinya tidak setuju menimpali. Bukankah itu adalah cara yang paling cepat untuk binasa? Chun Myung yang mendengarnya diam sejenak dan kemudian meminta untuk mereka berdua yang memutuskannya. Pemimpin kelompok itu bingung sendiri apa yang tengah Chun Myung dan juga yang lainnya bicarakan. Chun Myung mengepalkan tinjunya menanyakan pada pemimpin kelompok itu, apakah mau mengantar mereka ke Beast Palace dengan tenang, atau lebih suka dengan sedikit pelajaran sampai babak belur lalu menuju Beast Palace? Pilihan ada di tangan mereka. Suasana hening sejenak. Itu sepi karena menyisakan satu orang dari Beast Palace dan murid Gunung Berbunga. Pemimpin kelompok itu tersenyum menanyakan, apakah mereka ingin memintanya memandu mereka ke Beast Palace? Chun Myung membenarkannya. Pemimpin kelompok itu mengerti meneruskan itu bagus.
Yunan kedatangan tamu yang baru pertama kali berkunjung. Setidaknya ia bisa menunjukkan jalannya. Chunmyung sedikit heran namun tetap memuji bahwa orang itu cukup cekatan dan cepat dalam memahami sesuatu. Chunmyung dengan sopan meminta untuk orang itu menunjukkan jalannya. Tapi bukannya langsung bergerak, orang itu menambahkan bahwa ada satu hal yang harus ia katakan. Ia memang bisa memandu jalan untuk mereka. Tiba-tiba Chunmyung merasakan ada yang salah. Dia menoleh dan melihat ke sekeliling. Saat itu banyak orang yang perlahan keluar dari segala arah. Dari atap rumah, dari balik dinding, dan yang lainnya. Mereka berlarian keluar mengepung Chunmyung dan yang lainnya. Setelah semua orang dari bis Palace muncul, pemimpin kelompok itu tadi mengatakan, tapi metode yang akan ia gunakan untuk memandu mereka berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Chunmyung dan yang lainnya tidak bisa lagi ngelak. Mereka dikepung dari segala penjuru. Dengan jumlah sebanyak itu, Chunmyung yang sudah berinkarnasi pun khawatir. Dia mengatakan bahwa jumlah orang itu terlampau banyak. Jika begitu, ada kemungkinan besar jumlahnya semakin bertambah dan mungkin muncul dari bawah tanah. Pemimpin kelompok itu tersenyum mengatakan ia akan memandu mereka karena sudah menjadi protokol utama untuk membawa penyusup hidup-hidup ke hadapan Palace Lord. Scenes berpindah di dataran tengah, tepatnya di Sekte Gunung Berbunga. Saat itu, pemimpin Sekte Yunyong tengah berdiri di tepi jurang pegunungan Sekte Gunung Berbunga. Dia beberapa kali menghela napas dalam-dalam. Tiba-tiba, Ungam datang menghampirinya dan menanyakan, apa yang sedang ketua sekte pikirkan? Ungam terus mendekat dan berdiri di samping ketua sekte. Ketua sekte mengatakan bahwa ia sudah berkali-kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mengirim anak-anak pergi adalah jalan yang benar bagi Sekte Gunung Berbunga. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kegelisahan yang tak kunjung hilang di hatinya. Ungam mencoba menghibur ketua sekte dengan mengatakan bahwa hati tak selalu sejalan dengan apa yang diputuskan oleh pikiran. Namun kata-kata Ungam masih belum bisa menenangkan ketua sekte. Dia menatap wajah ketua sekte sejenak dan meneruskan bahwa ketua sekte hanya harus percaya pada anak-anak. Bukankah Yunyong juga berkata demikian? Bukankah anak-anak lebih baik daripada mereka yang sudah tua? Ia juga mulai percaya bahwa kata-kata itu tidak salah. Jika diperhatikan satu-satu, setiap hal kecil itu memang benar adanya. Jadi yang paling penting sekarang untuk mereka para orang tua lakukan adalah menjadi tempat berpulang bagi anak-anak. Pijakan yang kuat dan kokoh untuk menopang para penerus Sekte Gunung Berbunga ke depannya. Ketua sekte akhirnya mengerti dan membenarkan apa yang Ungam ucapkan. Meskipun begitu, ia tidak bisa tidak khawatir. Ini pertama kalinya anak-anak pergi ke tempat asing dan begitu jauh. Saat suasana sendiri itu masih berlangsung, suasana tegang mulai muncul ketika Yunyong, ketua keuangan, berlari dengan tergesa-gesa dan berteriak memanggil ketua sekte. Ketua sekte masih biasa dan santai ketika menanyakan apa yang membawa Yunyong menemuinya dengan tergesa-gesa seperti itu. Yunyong tidak menjelaskan, tapi sedikit memarahi ketua sekte bahwa di waktu pagi ini ketua sekte seharusnya tidak berada di tebing seperti ini. Ketua sekte harus segera turun dan kembali ke sekte. Ketua sekte mulai sedikit khawatir namun masih tidak mengerti. Pada saat itulah, tetua Yunyong menjelaskan bahwa orang-orang dari Sekte Tang, Sichuan, ada di depan pintu gerbang sekte. Mendengar nama Sekte Tang membuat ketua sekte akhirnya terbelalak terkejut. Matanya melebar dan napasnya tersengal hampir pingsan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manual kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-94. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.